Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa ketemu kembali kita di channel YouTube kita bin Nahli. Mudah-mudahan apa yang kita akan sampaikan dan kita akan dengarkan, kita kaji senantiasa dan terus-menerus diberikan barokah serta kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spesial karena kali ini kita akan membahas fikih puasa. Sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Jadi ulama dulu itu kalau misalkan mau melakukan sesuatu, ada momen-momen khusus, mereka jauh-jauh hari menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk ngaji. Mau masuk bulan puasa, mereka ngaji tentang puasa. Mau masuk bulan haji, mereka ngaji tentang haji. Mau masuk hari raya Idul Adha, kurban, sebelumnya mereka menyempatkan diri untuk mengkaji tentang kurban. Dan lain-lain seperti itu. Tujuannya apa? Karena semua amal ibadah yang kita lakukan itu harus selalu dan senantiasa dilandasi dengan ilmu. Karena kata seorang ulama, Imam Ahmad Ar-Rasalan, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ibadah, tanpa ilmu, maka amal yang dilakukan mardudatun la tuqbalu, itu ditolak, tidak diterima. Maka dari itu harapan kita kepengen ngaji ini walaupun ringkas fikih praktis tentang puasa. Ini kita ambil dari kitab Syarah Fathul Qarib, Al-Kitab Al-Musamma Bit-Taqrib, ini karangan Imam Ibnu Qasim yang biasa sudah lumrah, yang sudah populer di kalangan para santri dan pesantren. Ya, mudah-mudahan apa yang kita akan kaji ini bisa bermanfaat bagi kita guna untuk menjalani ibadah puasa kita. Dan yang terpenting, ibadah puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayani Ahkamis Shiyam. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Wahuwa wasaumu masdaron. Siam dan saum itu adalah dua masdar. Ma'nahuma lughatan al-imsak wa syar'an imsakun am muftirin biniyatin makhsusatin jami' nahar qabilin li saum min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Jadi kata siam dan kata saum itu sama-sama artinya puasa. Cuman bedanya apa? Kalau secara bahasa, saum itu lebih umum daripada siam. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, ya. Ketika beliau mengatakan bernazar untuk menahan dirinya dari tidak berbicara kepada siapapun, maka beliau katakan saum. Maka saum itu adalah menahan diri dari apa saja. Ketika orang menahan diri dari tidak makan, dari tidak melakukan hal yang sia-sia, dari maksiat, maka semua itu adalah apa? Adalah dinamakan dengan saum. Berbeda dengan siam. Siam itu lebih khusus dalam pembahasan syariat. Secara ta'rif definisi syariat, puasa itu yang dikatakan adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat khusus, ya. Nanti wajib di antara salah satu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang ingin berpuasa adalah niat. Jami' naharin qabilin lisaum, sepanjang hari, sepanjang siang, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti disebutkan banyak sekali apa saja yang bisa membatalkan puasa. Qabilin lisaumi, ada satu hari
yang bisa atau boleh kita berpuasa. Kalau ada hari-hari yang boleh untuk puasa, berarti ada hari-hari yang nggak boleh untuk puasa. Apa aja? Nanti akan disebutkan. Min muslimin, siapa yang berpuasa itu? Muslim, orang muslim. Orang muslim. Syarat yang pertama harus beragama Islam. Aqilin, dia berakal. Yang tidak berakal berarti tidak berpuasa. Makanya kita sering bikin guyonan, sering bikin candaan. Kalau ada orang siang-siang di bulan Ramadan ternyata nggak puasa, itu orang gila itu. Itu orang nggak berakal. Karena orang berakal, dia puasa. Nah, gitu. Kemudian, tohirin, seorang yang beragama Islam, yang berakal dan dalam keadaan suci. Suci dari haid wa nifas. Termasuk hari-hari yang tidak diperbolehkan atau masa yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berpuasa tatkala orang itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Jelas ya, itu ada pembahasan tersendiri untuk wanita tentang haid, tentang nifas, apa yang dimaksud dengan keduanya. Lalu setelah kita mengetahui apa itu definisi puasa, nahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari, di hari-hari yang diperbolehkan atau bisa dilakukan puasa, dan dilakukan oleh orang yang beragama Islam, yang berakal, dan dalam keadaan dia suci dari haid dan nifas. Itu adalah definisi puasa secara syariat. Wa syara'it wujub siyam, syara'itu wujubi siyami salasatu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Jadi orang itu kalau sudah memiliki 3 hal ini, maka dia diwajibkan untuk puasa. Yang pertama apa? Al-Islam. Yang pertama adalah dia beragama Islam. Jadi orang Islam yang wajib puasa, berarti orang yang nggak Islam berarti nggak wajib puasa. Wal bulugh, balik. Maka kalau dia belum balik itu kan ketika kita belajar fikih dasar terkait tentang balik itu apa. Kalau laki-laki itu kan kalau secara usia batasan waktu itu 15 tahun, kalau perempuan itu adalah 9 tahun atau dengan ciri-ciri fisik yang lainnya. Ya, artinya kalau orang sudah balik maka dia diwajibkan untuk puasa. Dia Islam, dia balik. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aql. Wal aql. Apa berakal? Dia Islam, dia balik, dia berakal. Islam tapi belum balik, masih kecil, maka dia tidak wajib puasa. Anak kecil, kita punya anak kecil, kita punya adik, kita punya keponakan yang masih kecil, yang belum balik, usia 5 tahun, 6 tahun, dia belum wajib puasa. Tapi andaikan dia dilaksanakan puasa, tidak masalah. Bahkan kita dianjurkan untuk mendidik anak-anak kita, supaya bisa terbiasa untuk berpuasa sejak dini. Ya, Islam, balik, tapi tidak berakal, tidak wajib puasa. Orang gila, tidak wajib puasa. Orang yang ayan, tidak wajib puasa. Orang yang pingsan, tidak wajib puasa, gitu kan. Wal qudratu ala shaumi, dan ya ini sebenarnya ada 4 ya. Wa fi ba'di nusakhi arba'atu asya, dan di sebagian cetakan, sebagian naskah ada 4 bukan 3 syarat wajib puasa. Yang keempat apa? Qudrah, kemampuan ala shaum, untuk berpuasa. Jadi mampu dia. Nah, emang ada orang yang nggak mampu? Contohnya orang tua, orang sudah lansia, dia Islam, dia balik sudah tua. Lah kemudian apa lagi? Dia berakal. Nah, tapi ada satu syarat dia tidak mampu, udah sakit-sakitan. Bahaya kalau misalkan sampai dia harian itu nggak makan karena sudah termakan usia. Maka kalau dia tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk puasa. Namun dia nanti akan kena hukum lain. Wajib untuk membayar fidyah, wajib untuk menggantinya dengan hal lain gitu kan ya. Nanti akan disebutkan. Wa hadza huwa saqit ala nuskhati tsalatsah. Fala yajibu shaum 'alal muttasib bi addadi dzalik. Maka tidak wajib, kata pengarang kitab ini, bagi orang yang tidak bersifat dengan 4 sifat tadi, maka tidak wajib untuk berpuasa. Jelas ya, itu syarat wajib puasa. Jikalau Anda Islam, Anda balik, Anda berakal, dan Anda mampu, badan Anda segar bugar untuk berpuasa, maka Anda diwajibkan untuk puasa. Lalu wa faraidu shaumi arba'atu asya, dan fardunya puasa itu ada 4 hal, 4 perkara.
Apa saja yang mesti dijalankan. Ketika orang itu sudah diwajibkan untuk berpuasa, maka ada syarat lagi yang harus dia lakukan supaya puasanya menjadi sah. Ya, supaya puasanya menjadi sah. Yang pertama adalah ahaduha an-niyatu, niat. Yang pertama, dia harus berniat. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Semua amal, semua pekerjaan syariat itu harus dilandasi dengan niat. Salat harus niat, mandi harus niat, zakat harus niat, puasa harus niat, semuanya harus ada niatnya. Karena kata Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat, tafsirannya adalah innamas sihhatul a'mal binniyat. Sahnya, keabsahan daripada amal-amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan niat. Kalau tidak pakai niat maka tidak sah. Maka syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah niat. Bil qalbi. Niat itu dalam hati. Ingat ya? Niat itu dalam hati. Kita jangan terlena, kita jangan tertipu, kita jangan terbuai dengan ucapan lisan. Karena hakikat niat itu fil qalb, an-niyatu fil qalb. Niat itu dalam hati. Talafut sunnah, betul sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, talafut itu melafadzkan niat nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin atau godan gitu kan, macam-macam bacaannya itu kan. Itu sunnah. Kenapa disunahkan menurut Imam Syafi'i bertalafut? Karena untuk membantu hadirnya niat di dalam hati. Itu kan. Kadang-kadang orang kita lihat penampakan di luar sana kan, orang yang masih dilanda oleh keraguan-raguan ketika dia mau takbiratul ihram ketika sholat. Allahu Akbar. Nggak jadi. Kenapa? Karena ada keraguan dalam hatinya. Akhirnya usolli supaya untuk membantu kehadiran niat di dalam hati. Jelas ya? Baik. Niat tempatnya di hati. Fa in kana shaumu fardhan, apabila puasanya adalah puasa yang wajib, puasa fardu, ka Ramadhan, seperti puasa Ramadan, au nadhran, atau puasa nadar. Jadi puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Yang wajib diantaranya adalah puasa Ramadan, yang sebentar lagi kita akan menjalankannya. Semoga kita semuanya panjang umur sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa nadar. Fala budda min iqa'in niyyah lailan, harus menginapkan niatnya. Maksudnya apa menginapkan niatnya? Minimal sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh dikumandangkan, itu harus sudah niat. Itu makna menginapkan niat. Itu syaratnya ya. Syaratnya niat puasa wajib fardu adalah harus menginapkan niatnya. Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita habis sholat tarawih dibimbing sama imamnya ya, untuk kita berniat sama-sama supaya kita nggak lupa gitu kan. Nah, tapi ingat, yang namanya niat itu dalam hati, artinya hati kita tahu apa yang diucapkan. Jangan cuma diucapkan lisan nawaitu, tapi nggak tahu maknanya, ya nggak sah itu, hati-hati. Mau niat pakai bahasa Arab, dihafalin niatnya bahasa Arab itu, tapi tidak tahu artinya, tidak sah, tidak boleh. Lebih baik niat pakai bahasa sendiri kita. Yang orang Jawa pakai bahasa Jawa, yang orang Jakarta pakai bahasa Jakarta, yang orang Melayu pakai bahasa Melayu. Yang penting dipahami itu maksudnya niat. Niat itu adalah cost, tujuan, bertujuan, bermaksud. Jadi gitu. Nah, kalau kita ngelihat ada iklan-iklan di TV, ada mau imsak itu kan, ada orang-orang pada mandu kita ya, luar biasa cara-cara sekarang yang walaupun di televisi tapi nuansanya religi. Kalau bulan Ramadan semuanya serba religi, mengajarkan kita untuk niat, nawaitu shauma ghadin, semuanya gitu. Jangan sampai lupa. Kalau lupa ya udah, berarti harus dikodok itu puasanya, nggak sah. Wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadan. Dan harus dita'yin, ditentukan puasanya puasa apa. Kalau puasanya puasa wajib apa? Puasa Ramadan misalkan, atau puasa nadar. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Saya niat puasa wajib. Nah, ini wajibnya apa harus disebut? Saya niat puasa wajib Ramadan, puasa fardu Ramadan. Nah, ini harus disebut Ramadannya ini. Ta'yin namanya ta'yin. Kalau nggak disebut nggak sah.
Saya mau niat puasa wajib apa? Nadar. Disebutkan nadarnya. Kalau nggak disebut, tidak sah. Jelas. Lalu, wa akmalu niyati saumihi, dan paling sempurnanya seseorang itu mengucapkan niat, an yakula syahru, dia mengatakan nawaitu sauma ghadin, saya niat puasa esok hari, an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya sama seperti kita baca kan ya, ini semuanya ada dasarnya. Semuanya ada dasarnya, apa yang kita baca itu di kitab-kitab oleh para ulama sudah dilakukan sejak dulu. Jadi bukan hal baru, gitu kan. Cuman kadang-kadang orang sekarang aja heboh aja, ada bacaannya salah sedikit, beda bukan salah, beda. Semuanya punya dasar. Ramadhani, hadhihi sanata apa hadhihi sanati. Udah nggak usah dibahas. Yang penting hatinya hadir, dia niatnya apa yang dia maksudkan itu. Ya, begitu. Lihat ya. Baik. Hati-hati jangan sampai lupa. Ulama-ulama Tsarin itu menganjurkan kita ketika awal Ramadan, ini ingat nanti ya, para pemirsa, ingatkan saudara, ingatkan keluarga, kalau sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, ulama-ulama Tsarin itu menganjurkan kita untuk bertaklid, mengambil pendapatnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Bagaimana pendapatnya Imam Malik dalam puasa? Boleh niat 1 bulan penuh di awal. Nawaitu sauma syahra ramadhana kullah fardhun lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh lillahi ta'ala. Andaikan hari kedua, hari ketiga, hari keempat lupa niat, maka sudah ter-backup dengan niat 1 bulan penuh di awal tadi. Mengikuti pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Malik. Jelas ya? Nanti kita catatin kan niatnya ya. Kita share nanti. Nawaitu sauma syahri Ramadhana kullahu lillahi ta'ala. Niat puasa Ramadan sebulan penuh lillahi ta'ala. Itu tentang niat ya, syarat yang pertama. Kemudian ketika sudah niat, ini yang harus dijalankan. Apa yang harus dijalankan? Syarat apa yang harus dipenuhi? Wa tsani al-imsak anil akli wasyurbi. Tidak boleh atau harus kita menahan diri, imsak anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum. Wa in qallal ma'kul, walaupun yang dimakan sedikit, tidak ada banyak, yang penting tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wal masyrub, walaupun sedikit yang dimakan, yang diminum, inda ta'ammud, ketika sengaja. Kalau sengaja, mau sedikit, mau banyak, batal puasa dia. Fa in akala nasiyan, kalau dia makannya karena lupa, au amidan, atau dia sengaja, wa ammal jima, apa ini? Fa in akala nasiyan au jahilan, fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir. Kalau dia makan karena lupa atau karena lupa, pokoknya ya, karena lupa, maka tidak batal puasanya. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau misalkan ada orang puasa lalu dia nggak ingat, tahu-tahu dia minum, tahu-tahu dia makan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan rezeki kepada dia. Maka kalau kita ngelihat orang lagi puasa, kemudian ada yang lagi nyeruput minuman, ada yang lagi gegares gigit-gigit makanan, biarin aja, biarin. Jangan diingetin, nanti kita malah bikin berat dia. Dia udah makan 1 piring, habis kita ingetin, puasa, akhirnya makan nggak minum dia. Nah, repot kalau kayak gitu kan. Biarin aja sampai senang, sampai enak, tenang, nanti baru ini nggak puasa, baru ingetin begitu. Jelas ya? Kalau makan minumnya lupa, maka tidak membatalkan puasa. In kana qariba ahdin bil Islam. Atau jahilan di sini, jahilan. Bukan cuma lupa ya, jahilan. Ada orang makan tapi nggak tahu. Dia nggak tahu kalau misalkan makan itu membatalkan puasa. Dia nggak tahu kalau minum itu membatalkan puasa. Loh, emang ada Ustaz? Ada. Ini disebutkan, in kana qariba ahdin bil Islam. Kalau dia baru masuk Islam. Makanya orang nggak tahu, dalam agama ini ada orang nggak tahu. Saya nggak tahu hukumnya Ustaz. Dilihat. Orang nggak tahu ini ada yang nggak tahu ma'dzur, jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Kalau jahil ma'dzur, jahil yang dimaafkan, yang ditoleran,
adalah orang yang baru masuk Islam, yang baru mempelajari syariat Islam. Dia nggak tahu puasa itu nggak boleh makan, akhirnya dia makan. Nggak masalah. Dia nggak tahu sholat itu nggak boleh bicara, tapi dia bicara. Karena baru masuk Islam, nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah lama dia masuk Islam, nggak tahu juga, salah sendiri. Kenapa dia nggak mau belajar? Kenapa dia nggak mau ngaji? Ulama sudah tersebar di mana-mana, kecuali kalau hidupnya di pegunungan, ya jelas. Lalu, ya jelas ya, au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia jauh hidupnya dari para ulama. Kemudian yang ketiga, al-jima', hubungan suami istri. Nggak boleh ketika puasa berhubungan suami istri. Amidan, dengan keadaan sengaja. Wa amal jima' nasiyat, kalau misalkan jima'nya itu dalam keadaan, jima' tadi bahasa kitab ya, hubungan suami istrinya dia dalam keadaan lupa, fakal akli nasiyan, maka hukumnya seperti makan yang lupa. Cuma kayaknya nggak ada gambarannya orang hubungan suami istri lupa itu bagaimana coba kan ya. Makanya kalau mau para pemuda nih menyaksikan, kalau mau kawin, kalau mau nikah, jangan nikahnya dekat-dekat bulan Ramadan. Kan orang pengantin baru itu lagi panas-panasnya. Nanti dia nikah dekat-dekat Ramadan, ngegas terus, Ramadannya hancur. Kodok semua itu 1 bulan nanti. Dan kafarohnya besar, orang yang membatalkan puasa karena jima itu. Apa? Nanti disebutkan, puasa 2 bulan berturut-turut. Orang kafaroh yang puasa batal gara-gara hubungan suami istri adalah puasa 2 bulan berturut-turut, berat. Itu ya. Warabi yang terakhir nih ya. Ta'amudul qai'i. Sengaja muntah, sengaja memuntahkan. Apa? Di kulum-kulum tangannya itu kan kita masukkan bedak apa, pokoknya dimasukin ke dalam mulut kita nih. Sengaja sampai kita enak gitu kan, akhirnya muntah. Gitu. Batal puasanya tuh. Kalau muntahnya disengaja. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja, orang mabuk perjalanan atau ibu-ibu yang lagi hamil gitu kan, nggak masalah. Falau ghalabahul qai'u, kalau misalkan memang udah nggak kuat dia muntah gitu kan, nggak disengaja, lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal puasanya. Gitu ya. Nah, ini kita sudah bahas definisi puasa apa, kemudian orang kalau misalkan punya 4 syarat tadi, dia wajib puasa, Islam, balik, akil, sudah mampu, dia mampu. Kemudian syarat sahnya puasa ada 4 juga, dia harus niat, dia harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum, kemudian tidak boleh berjima, berhubungan suami istri, dan tidak boleh sengaja memuntahkan apa yang ada dalam tubuhnya dia, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja yang membatalkan puasa. Tadi sedikit saja disebutkan antara makan minum, kemudian berhubungan suami istri, dan lain-lain ya. Insya Allah kita akan sambung di episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan, panjang umur, sehat walafiat, untuk terus bisa mengikuti kajian-kajian ini, dan semoga selalu bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.